Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, amang, inang, anak kami, naposo bulung, remaja dan anak sekolah minggu, jemaat HKBP Jati Sampurna dari week 1 sampai dengan 13, dan jemaat Mersada Gunung Putri. Puji Tuhan, atas nama Perhalado menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang ikut ambil bagian dalam ibadah week di malam hari ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan, kita beribadah, dan mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku KND nomor 11 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini akan lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku KND 470 ayat 1 dan 4. Yesus, oh
kerajaan menanti. Saya dengan tulus itu Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan UIK di malam hari ini, tertulis dalam Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita baca secara responsorial. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Sama-sama ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 25 ayat 1. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai mendengarkan khotbah, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pertanyaan kita malam hari ini. Diambil dari Amsal 22
ayat 22 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, dan topik minggu kita adalah jauhi ketamakan, pasiding ma hamokuson. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat nats ini dan dihubungkan dengan khotbah untuk hari Minggu yang diambil dari Lukas 12 itu, di mana Tuhan Yesus membuat suatu perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh, yang selalu memikirkan harta duniawi, yang selalu susah pikirannya dengan dunia ini, dan hanya memikirkan yang ada di dunia ini saja. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa tadi, Amang dan Inang? Kalau nafasmu berakhir berhenti malam hari ini, kemana semua harta yang dengan jerih payah dan susah payah itu kau buat? Semuanya itu akan tinggal dan kamu tidak tahu kepada siapa dan siapa yang akan mempergunakan hartamu itu. Itu mau mengingatkan kita, dan nats ini juga, Amsal 22 ini memiliki tujuan dan hal yang sama. Jadi ada poin-poin tertentu tentang orang-orang yang harus merubah sikap. Jadi nats ini dapat kita katakan sebagai etika moral berhadapan dengan manusia yang lain. Supaya jangan kita pikirkan bahwa, jangan kita mengatakan saat ini mungkin kita punya kuasa, saat ini mungkin kita punya segalanya, tetapi suatu waktu semuanya itu akan berakhir. Karena tidak ada waktu di dunia ini yang tidak berakhir. Bahkan satu hari saja hanya 24 jam. Dan tidak akan mungkin terulang kembali. Itu mengajarkan kita untuk berpikir bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Dan hanya terjadi sekali seumur hidup kita. Dan kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Maka firman ini sangat menguatkan kita dan memberikan suatu kekuatan moralitas kepada masing-masing orang, bagaimana harus berhadapan dengan manusia yang lain. Yang pertama dari nats ini kita mau melihat bagaimana sikap kita terhadap orang yang lemah, bagaimana kita mengumpulkan harta. Kepada yang lemah jangan kita menindas dalam mengumpulkan harta, jangan kita mengumpul untuk diri, memperkaya diri dan membuat orang lain miskin. Bahkan hubungan interaksi sosial antara satu manusia dengan manusia yang lain dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, kebiasaan buruk merusakkan perbuatan yang baik. Jadi kepada kita memang diberikan etika moral supaya apa? Jangan terbiasa kita marsaur dengan orang-orang yang hidupnya tidak pernah ke gereja, tidak peduli dengan firman Tuhan, bahkan menganggap
dialah Tuhan atas dirinya, sehingga dia mungkin merasa bahwa dengan kesusahan memikirkan duduk di belakang mejanya, membuat suatu program, konsep dari semua acara, pekerjaan, dia pikir itu bisa tuntas selesai. Mungkin ada yang pintar secara sarjana teknik, ahli bangunan, ahli gambar. Kalau Tuhan sudah berbicara, kita sudah melakukan pekerjaan kita, 75% hampir selesai. Mungkin kita bisa tertawa, tapi suatu waktu Tuhan putarkan tanah di bawahnya, dan yang 75% itu menjadi 0%, hancur, habis kita. Jadi jangan pernah bersandar kepada pengertian dan pikiranmu sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Yesaya, bahkan dia mengatakan, pasahat ma dalanmu tu Jehovah asaibana paturehon. Dalam keadaan situasi sekarang ini, terima atau tidak terima kita, mampu atau tidak kuat kita menghadapi masalah ini, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hal terburuk sekalipun dalam kehidupan ini, dan kita harus percaya kepada kekuatan daripada Tuhan yang akan menyelesaikan semua ini. Kalau kita pikir-pikir, sebelumnya ini kita telah merencanakan, bahkan sudah menabung untuk pergi ke Yerusalem, bahkan sudah menabung untuk pergi ke Korea, sudah menabung untuk pergi tur ke Eropa. Orang yang tidak pernah ke Yerusalem mengapian, yang tidak pernah ke Eropa mengapian, dan sudah berjanji bawa oleh-oleh, putus semua dibuat Tuhan. Dan bahkan kita sudah ada yang berencana untuk menikah, sudah sewa gedung dan bagaimana semuanya, itu sudah waktu Tuhan dan tidak bisa kita tentang. Sadar atau tidak sadar, paham atau tidak paham, kita tidak tahu keadaan yang terjadi di dunia ini seperti apa Tuhan mengaturnya. Sehingga kita akan selalu siap sedia supaya kita tidak kecewa dengan keadaan ini. Supaya kita jangan langsung merasa rendah hati, rendah diri, atau jangan sampai kita madele oleh karena situasi ini. Tetapi kita harus mengatakan apa tentang hal itu? Tuhan Yesus dalam Lukas 12 itu sudah memberikan satu contoh teladan kepada kita. Seorang kaya itu telah memiliki banyak harta dan tanah, dan dia berpikir, aku akan membangun lumbungku. Aku akan membuat demikian. Lalu Tuhan menasehatinya, seandainya kamu meninggal mati dan berakhir dari dunia ini, apa yang bisa kamu nikmati? Memang kita tidak bisa nikmati. Sama seperti hal ini, kita punya banyak tapi tidak ada yang bisa kita beli, tidak bisa kita jalani. Apa? Kita simpan semuanya di rumah kita. Kita hanya tinggal berdoa kepada Tuhan, kapan ini berakhir semua? Dan persiapkanlah diri kita sebelum ini berakhir, apa pelajaran apa, pemahaman apa yang dapat kita ambil hikmahnya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada hikmahnya. Dan termasuk kita harus beribadah di rumah, dan kita sudah sangat merindukan gereja. Itu adalah pencobaan kepada orang yang tidak pernah datang ke gereja. Saat ibadah itu diletakkan di rumah, saat firman itu diantarkan ke rumah, tohodo mabai partang yang kamu jabu, sudah tidak bisa kemana-mana disuruh pemerintah. Apa alasanmu? Masih ada yang mau mengatakan, dang boy bah terlambat, alana repot dia di kantor nami neng tutup buku maneng marhuama. Boy beda hono songon ini tidak bisa berdalih kita. Kita lebih banyak di rumah kok. Apalagi kita sudah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, tidak ada dalih. Nah itu tantangan bagi orang yang malas datang ke gereja. Martang yang dohamu dijabu, partang yang ado. Bapak-bapak ini pernahkah menjadi imam yang baik bagi anak-anaknya? Hamudo majau anak komuna dohot inata lau beribadah, maneng inata dona saya ribu terus. Atau bahkan ibu-ibu, tidak tertutup kemungkinan ada ibu-ibu yang sedikit bijaknya, ada yang banyak bijaknya. Yang tidak peduli, sudah tahu jam 8 mau pertangyangan, tidak masak dia. Akhirnya mau pesan online, jam 10 anaknya sudah mondok-hondok, enggak jadi pertangyangan, banyak alasan dan yang lain-lain. Kekacauan di rumah, ibu-ibu tidak bisa membuat tenang dan nyaman rumahnya. Mar minggu pun bisa jadi tidak.
Karena apa? Anaknya main game sampai jam 2, bangun jam 10. Mamanya pun belum mandi, mama yang lain-lain pun tidak ada persiapan. Nanti sore lah, sudah sore, mondok-ondok lah. Akhirnya satu hari itu tidak ke gereja. Masih bisa buka hari Senin pagi? Sudahlah, Tuhan itu pun taunya, katanya pula begitu. Dan itulah kehidupan dunia itu. Karena itu, Amang dengan Inang, saudara-saudari yang terkasih, kita harus tetap mengandalkan firman Tuhan, melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri. Kalau kita merasa kuat, kalau dalam bahasa Indonesia peribahasa mengatakan masih ada langit di atas langit. Saat ini kuat, besok kita bisa yang paling lemah. Kadang-kadang ada anak-anak bertanya, kenapa ada orang yang miskin kali katanya. Saya katakan, ada orang yang terlalu kaya. Kenapa ada orang yang kelaparan? Ada yang makan terlalu banyak. Jadi kita ingatlah itu ya. Kalau kita punya banyak, berikan kepada orang yang tidak memiliki. Kalau kita merasa terlalu kenyang, berbagilah dengan orang-orang yang lapar di sekitar kita. Tidak banyak yang harus kita berikan dan harus kita ingat. Apa yang kita dapat dari Tuhan itu harus kita berikan. Bukan semuanya hak kita itu. Karena kita mungkin merasa bahwa karena jeripayahku mereka itu duduk-duduk. Ya kalau kita punya kekuatan untuk dapat mampu mencukupkan, mensejahterakan diri kita, teman kita yang tidak dapat mensejahterakan dirinya itu, ya kita tolong mereka. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah yang mau dibina secara rohani kepada kita masing-masing. Kiranya kita dan Inang dalam segala situasi dalam kehidupan ini, adik-adik kami remaja Naposo dan sekolah minggu, seperti apapun keadaanmu saat ini, yang mau kuliah di mana, yang mau sekolah di mana, tetaplah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa sampai dengan saat ini firman-Mu masih menguatkan, menuntun hidup kami ke arah jalan yang benar. Biarlah Roh Kudus-Mu Kau karuniakan kepada kami yang akan mendukung dan membantu kami Tuhan untuk melakukan yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini firman boleh diantar ke rumah kami masing-masing. Dan itu sangat berharga. Saat ini rumah kami menjadi rumah kediaman-Mu. Biarlah dengan ini kami berpikir bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Karena Tuhan bersama kami, kekhawatiran kami akan hilang. Dan penderitaan ini tidak dapat memisahkan kami daripada-Mu. Bahkan semakin mendekatkan diri kami kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa dalam doa syafaat. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku Ende nomor 428 ayat 2. Si Tuhanmu bernita inau nai unanggamu rohamunya dipandoki debata pasatona baga-baga posrohami debata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami pada-Mu Tuhan di saat malam hari ini. Karena kami merasa Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Tuhan pertemukan kami di kebaktian WEK yang ada di HKBP Jati Sampurna. Mulai dari WEK 1 sampai dengan WEK 13. Begitu juga ruas HKBP Gunung Putri.
Terima kasih Tuhan, kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan, ajarilah kami untuk mendengarkannya itu dengan baik, sebagai bekal untuk hidup kami. Terlebih-lebih Tuhan, di saat-saat yang sedang kami hadapi saat ini, pandemi COVID-19. Tuhan, dunia sedang dilanda oleh COVID-19 ini. Juga negara kami, Republik Indonesia. Kami semuanya Tuhan dalam keadaan cemas menghadapi ini. Namun kami yakin Tuhan masih tetap melindungi kami, memberikan kesehatan kami, sehingga kami terhindar dari COVID-19 ini. Tuhan, kami juga merasakan, menyaksikan bagaimana pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, Bapak-bapak para menteri kabinet, yang semuanya berusaha untuk menghindarkan bangsa kami ini dari pandemi COVID-19. Tuhan, tolong ajari Bapak Presiden kami, begitu juga segenap jajaran formalnya, agar mereka mempunyai kebijakan yang demikian baik untuk membawa bangsa ini menghindar dari COVID-19 ini. Tuhan Allah yang baik, kami juga merasakan suasana yang demikian mencekam di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami semuanya berdiam di rumah kami masing-masing Tuhan, dikarenakan situasi ini. Namun pada akhir-akhir ini juga Tuhan telah membawa bangsa kami ini Tuhan menghadapi saat-saat yang akan keluar dari masa-masa PSBB ini. Sehingga Tuhan pada saat yang baik nanti, gereja kami juga kembali terbuka untuk jemaat, untuk melakukan kebaktian kepadamu Tuhan. Untuk itu kami mohonkan, Tuhan jugalah yang memberikan kekuatan yang baru, pemikiran yang baik kepada Bapak Pendeta kami, Ibu Pendeta kami, bahkan juga para parhalado HKBP Jati Sampurna dan Gunung Putri, agar mereka semua mempunyai kebijakan di dalam mengatur, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian dengan protokoler kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Tuhan Allah, kami juga sampaikan ke tangan pengasihan-Mu, pimpinan HKBP di pusat, Bapak Eporus beserta segenap jajaran formalnya, sampai dengan bapak-bapak pendeta yang ada di daerah di Nusantara ini Tuhan. Ajari mereka semuanya Tuhan, untuk memimpin kami para jemaat menuju ke kehendak Tuhan. Tuhan Allah, begitu juga untuk jemaat HKBP yang tersebar di seluruh Nusantara ini, juga yang ada di HKBP Jati Sampurna. Tuhan ajari kami, lindungi kami satu persatu Tuhan, di dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami dapat melalui suasana yang demikian mencekam ini dengan baik. Tuhan Allah, juga ada beberapa saudara-saudara kami, jemaat dari HKBP Jati Sampurna, yang saat ini juga sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kami tetap sampaikan ke tangan pengasihan Tuhan. Berikan kesembuhan pada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat pada saatnya nanti dapat kembali berkumpul dengan saudara-saudaranya di rumah dengan baik pula. Untuk saudara-saudara kami juga Tuhan, yang terimbas dikarenakan COVID-19 ini, mereka kesulitan untuk mencari nafkah, kesulitan di dalam menghidupi keluarga mereka. Tuhan, ajari kami untuk dapat memberikan apa yang ada pada kami untuk membantu kehidupan mereka, sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta kami tadi. Tuhan, kami akan berbagi kepada saudara-saudara kami, ajari gereja kami ini juga Tuhan, agar semua warga yang menerima kesulitan-kesulitan dapat terbantu adanya. Tuhan Allah yang baik, masih banyak lagi permohonan-permohonan kami, tapi kami sampaikan ke tangan-Mu. Tuhanlah yang memberikannya. Ampuni juga dosa salah kami yang kami perbuat terhadap sesama kami manusia, terlebih-lebih terhadap-Mu Tuhan Allah, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 672 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Tunggodang Situtu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Amang dan Inang. Selamat beristirahat bagi yang mau istirahat, dan selamat melanjutkan aktivitas bagi yang mau beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.